Apa tuh? Kalau pendapatnya sih sambil menunggu yang lain yang baru akan masuk ya. Ini beberapa saat lagi akan kita mulai. Oke, kita mulai aja nggih sambil menunggu teman-teman yang lain nanti mungkin akan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 38 Semarang yang saya hormati, Bapak Dr. Andes Slamet MPD, Ibu Bapak orang tua murid atau wali murid kelas 9, dan mungkin juga dari anak-anak yang mungkin mendampingi dari orang tuanya, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu dalam acara sosialisasi ujian sekolah. Ya, hal ini kita perlukan karena untuk menginformasikan kepada anak didik kita kelas 9 terutama, dan juga mungkin informasi juga kepada Bapak Ibu wali murid, orang tua murid kelas 9. Tujuannya yaitu yang pertama juga untuk mempersiapkan diri kepada anak-anak bahwa sebentar lagi kita akan mengadakan ujian sekolah. Kemudian teknis dan lain-lainnya nanti akan kita bahas bersama-sama. Mungkin akan juga kita informasikan semuanya sampai sedetail mungkin.
Baiklah, untuk menyingkat waktu, marilah kita mulai acara ini. Ya, akan saya bacakan susunan acara yang akan kita lalui nanti. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua nanti sambutan dari Bapak Kepala SMP Negeri 38 Semarang. Yang ketiga paparan sosialisasi ujian sekolah nanti yang akan saya sampaikan. Kemudian selanjutnya yaitu mungkin kalau ada mungkin pertanyaan atau mungkin sharing dan lain sebagainya nanti akan kita beri waktu. Dan yang terakhir adalah penutup. Marilah untuk menyingkat waktu karena sudah jam 9 lebih 10 menit. Acara ini kita mulai dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai, terima kasih. Menginjak acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala SMP Negeri 38 Semarang kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Slamet MPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak Sudiono yang telah mengatur acaranya. Yang saya hormati Bapak Ibu orang tua wali kelas 9 SMP Negeri 38 Semarang, Bapak Ibu wali kelas dan juga anak-anak kelas 9 yang mendampingi kegiatan pada siang hari ini yang berbahagia. Pertama-tama mari tiada hentinya manjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya sampai pada siang hari ini kita masih diberi kenikmatan olehnya untuk bisa bertemu bertatap muka meskipun dalam jaringan ataupun online. Kita dalam keadaan sehat dan juga kita senantiasa berdoa supaya kesehatan terlimpah juga di kita, dan saya sangat berharap Bapak Ibu semuanya dan kita semua senantiasa menjaga kesehatan, khususnya adalah di masa pandemi COVID-19 ini. Lebih jauh perlu saya sampaikan, pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan sosialisasi ujian sekolah. Tanpa disadari ternyata putra-putri ibu bapak dan siswa kelas 9 semuanya sudah menjelang ujian, padahal sekolahnya baru berapa saat, mungkin selama di SMP 38 itu hanya 1 semester sekolah. Habis itu sekolahnya online, kadang masuk, kadang tidak, dan lain sebagainya. Ini kondisi yang perlu kita pahami bersama. Mengapa hal demikian? Karena sejak tahun 2020 kita sedang mengalami pandemi COVID-19. Praktisnya bulan Maret kita mengalami itu sudah pembelajaran ditutup, bahkan kemudian secara berjalan alhamdulillah sampai sekarang sudah ada bisa masuk 50%. Nah ini berkat kedisiplinan kita semua, dan kita juga berdoa semoga hari-hari ke depan ini pembelajaran segera normal kembali, waktunya normal, anak-anak juga bisa belajar normal dan lain-lain. Bapak Ibu yang saya hormati dan anak-anak yang berbahagia, kita perlu pahami bersama, akhir dari setiap kegiatan mesti harus ada evaluasi. Dan di SMP 38 sudah disetting evaluasi, ada penilaian harian, ada penilaian tengah semester, dan hari ini anak-anak juga masih berjalan penilaian tengah semester. Dalam 1 semester nanti ada penilaian harian kedua. Kemudian juga ada penilaian akhir tahun. Termasuk di dalamnya kalau kelas 3 nanti ada penilaian ujian sekolah. Kalau kelas 8 ada bahkan asesmen nasional, tetapi asesmen nasional itu hanya kelas 8 dan itu hanya sampling, tidak semua siswa. Siswa yang ditunjuk, yang tunjuk siapa? Yang tunjuk kementerian. Nah, untuk ujian sekolah nanti akan dibagi 2, ujian sekolah keterampilan dan ujian sekolah pengetahuan. Ada banyak batasan yang kita perlu pahami. Satu diantaranya adalah COVID masih melanda di kita, meskipun sudah intensitasnya tidak seperti setahun yang lalu.
Nah, tapi ini masih ada varian Omikron, ini masih sangat berbahaya meskipun mungkin dampaknya tidak sebesar Delta pada waktu dulu. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya masih mohon kepada anak-anak semuanya supaya tetap menjaga kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan. Jaga jarak, kemudian cuci tangan pakai sabun, pakai masker, jangan sampai lupa. Masker yang utama. Mohon maaf saya tidak pakai masker ini karena di ruangan sendirian, maka forum ini saya gunakan membuka masker karena sendirian deh. Kemudian Bapak Ibu, selain itu di SMP 38 perlu Bapak Ibu ketahui, dalam mungkin minggu-minggu depan ini akan ada kegiatan pembangunan. Mulai gedungnya sebagian mau dibongkar, setelah itu mau dibangun. Sementara kita masih masuk 50%, maka dari itu Bapak Ibu, teknik secara umum sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu dulu, nanti detailnya disampaikan Pak Sriono. Penilaian keterampilan kita tidak bisa melaksanakan secara tatap muka. Ya, online mungkin tetap online. Hanya nanti ketika penilaian pengetahuan kita tetap tatap muka selama siswa nanti masuk. Kalau siswanya tidak masuk ya tentu saja kita tetap menggunakan online. Ini yang perlu kita pahami bersama. Tekniknya bagaimana dan kapan dilaksanakan, nanti jadwalnya di Pak Sriono yang akan menyampaikan. Masih ada 3 kegiatan yang perlu diselesaikan siswa kelas 9. Yang sudah berjalan hari ini adalah penilaian tengah semester. Nanti setelah itu penilaian keterampilan. Tekniknya apa nanti biar Pak Sriono menyampaikan. Setelah itu nanti setelah penilaian keterampilan ada penilaian akhir tahun. Setelah penilaian akhir tahun nanti ada penilaian ujian sekolah yang pengetahuan. Ini yang perlu dipahami. Baru setelah itu putra-putri Bapak Ibu nunggu pengumuman ujian. Apakah semua lulus? Ya tentu saja yang memenuhi syarat lulus. Nanti syarat-syarat lulusnya biar sampaikan Pak Sriono. Apa syaratnya? Tugas-tugas dan lain sebagainya itu menjadi syarat. Ini kondisi yang berjalan. Pak, ini pandemi apa harus lulus semua? Nah, kalau tidak memenuhi syarat ya kita tidak bisa meluluskan. Dan perlu diketahui juga setelah ini Bapak Ibu, putra-putri Bapak Ibu, saya sangat berharap banyak untuk disiapkan melanjutkan sekolah. Bisa di SMA negeri, di SMK negeri, ataupun swasta. Bagi kita adalah sangat berharap untuk bisa melanjutkan sekolah. Bahkan saya mendapatkan tawaran dari swasta tapi sekolah gratis. Sudah gratis, swasta itu juga dimeskan gratis, pokoknya bawa apa ya dirinya sendiri, terutama adalah anak yatim piatu. Ini cuma ada di luar kota, ini cuma di luar kota. Dan kemarin sudah ada siswa kita yang ikut itu karena kebetulan orang tua tidak mampu, ini mengikuti sekolah gratis itu di swasta di daerah Kabupaten Semarang. Ini karena ada surat ke kita untuk minta kalau ada yang pengen sekolah tapi tidak punya biaya, khususnya yang yatim piatu itu ada juga. Nah, di besok bagaimana mekanismenya kelas 9 ke SMA SMK itu tidak wilayahnya kita, karena di SMP itu pembinaannya di pemerintah kota, sedangkan SMA SMK itu binaannya di provinsi. Tapi kelihatannya tidak jauh beda dengan tahun-tahun kemarin. Maka ada zonasi, ada prestasi. Prestasi selama ini yang perlu dipahami Bapak, prestasi yang digunakan untuk daftar sekolah itu menggunakan nilai rapotnya. Rapot kelas 1, kelas 7, kelas 8, kelas 9, semester 1. Untuk semester 2 nggak pakai, ya harus ada nilainya, karena kalau nggak ada nilai semester 2 nggak bisa lulus, ujian nggak bisa lulus. Maka tolong untuk tetap diperhatikan. Maka pengalaman ini sudah kami sampaikan jauh-jauh hari sebelumnya, kelas 7 dulu pada anak-anak. Untuk penilaian melanjutkan sekolah itu mulai kelas 7, kelas 8, kelas 9, nilai rapot.
Terus zonasi. Nanti kalau ada seleksi, kalau SMK umumnya ada seleksi. Maka dari itu yang sudah terlanjur hari ini, putra-putri Bapak kelas 9 ya langsung saja supaya lulus bagaimana, nilai akhir semester tahunnya besok bagaimana. Itu diantaranya Bapak Ibu, dan mohon doanya Bapak Ibu semuanya, mulai minggu depan insya Allah bangunan kita akan dirombak menjadi bangunan lebih baik, karena belum cukup. Kita selama ini kan di kampus 2, putra putri Bapak di kelas 9 di kampus 2. Mungkin nih, minggu depan kita rencanakan yang kelas 9 pindah di kampus 1. Kampus 1, yang kelas 8 nanti pindah yang kampus 2, karena mau ujian kita balikkan ke sini dulu. Nah, meskipun nanti di sini adalah banyak bangunan, maka dari itu tolong putra putri Bapak juga tertib, karena nanti akan ada banyak mungkin mobil, mungkin kendaraan pengangkut dan lain sebagainya di lingkungan sekolah. Ya tolong putra putrinya tetap berada di lingkungan yang aman, dan ibu bapak yang antar jemput juga kami mohon tetap cari tempat yang aman, tepat waktu, sehingga anak-anak itu tidak mungkin kasarnya berkeliaran di mana-mana. Ini yang bisa saya sampaikan, dan mohon doanya pembangunan insya Allah berjalan sampai Desember sudah bisa selesai. Namun putra putri Bapak insya Allah sudah lulus itu ya, nanti April itu sudah selesai ujian. Jadi akhir April sudah selesai ujian, tinggal nunggu pengumuman. Terima kasih atas perhatiannya, dan waktu berikutnya nanti saya serahkan kepada Pak Sriono untuk menguraikan kapan waktu ujian, kapan waktu penilaian akhir tahun, ujian pengetahuan, dan kriteria lulusnya bagaimana, tekniknya bagaimana, nanti kita sampaikan kepada Pak Sriono. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Slamet yang telah memberikan sambutan dan beberapa informasi yang perlu kita dengarkan untuk kedepannya, terutama masalah-masalah yang akan kita laksanakan, terutama masalah ujian-ujian, dan untuk detailnya nanti akan saya sampaikan. Ya. Saya mohon izin untuk membuka masker, J. Kebetulan saya sendiri di sini. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sampai saat ini masih mengikuti sosialisasi ujian sekolah. Acara selanjutnya yaitu informasi ujian sekolah yang nanti akan saya sampaikan. Saya mohon izin untuk share screen di layar ini. Sampun kelihatan nggih? Kelihatan, Pak. Ibu Bapak yang saya hormati, ini akan saya sampaikan beberapa informasi mengenai ujian sekolah. Yang pertama adalah kegiatan-kegiatan yang akan kita lalui nanti, terutama siswa-siswa kelas 9. Di layar ya terlihat adalah jadwal-jadwal yang sudah tersusun sampai dengan ujian sekolah April 2022. Kalau melihat seperti ini ya, itu yang namanya pembelajaran, tugas harian dan sebagainya sudah kita lewati. Terus kemudian penilaian harian terpadu PHT 1 sudah kita lewati. Posisi kita, posisi anak-anak pada saat ini adalah pada nomor 3. Nomor 3 ini, yaitu penilaian tengah semester yang saat ini masih berlangsung antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 8 Maret atau Selasa minggu depan. Kemudian setelah ini selesai,
Ya, anak-anak nanti akan disusul dengan kegiatan yaitu ujian keterampilan atau ujian sekolah berupa keterampilan. Karena yang namanya ujian sekolah itu ada keterampilan dan pengetahuan. Kebetulan untuk yang ujian keterampilan itu dimulai tanggal 21 sampai tanggal 26. Ya. Ujian keterampilan itu nanti akan kita laksanakan secara daring. Ya. Bapak Ibu mohon pengertiannya karena yang pertama karena kondisi COVID yang tidak menentu seperti ini, itu yang pertama, karena kegiatan-kegiatan kita itu pada kaitannya dengan kontak fisik dan lain sebagainya, maka dari itu alasan pertama karena ujian keterampilan kita laksanakan secara daring itu karena COVID di Kota Semarang baru-baru ini masih tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi Bapak Kepala Sekolah menyampaikan bahwa mulai minggu depan sekolah SMP Negeri 38 yang kampus 1 di Bubaan insya Allah akan dibongkar, akan direnovasi, terutama yang menghadap ke selatan dan menghadap ke barat. Jadi ada 2 gedung yang mau diratakan, kemudian insya Allah akan dibangun 3 lantai sama seperti di sebelah barat. Jadi insya Allah minggu depan gedung kita yang di kampus 1 atau kampus Bubaan akan direnovasi atau dirobohkan. Maka dari itu ada kemungkinan untuk ujian keterampilan insya Allah akan diadakan secara daring. Kapan itu? Tanggal 21 sampai 26 Maret 2022. Nanti link akan kita bagikan ya. Jadi kita masih ada waktu tanggal 9 sampai dengan tanggal 19 Maret. Ya, tanggal 9 setelah PTS itu kita ada waktu yang pertama nanti kita gunakan untuk sosialisasi terhadap anak-anak. Karena PTM mungkin 50%. Jadi nanti wali kelas atau mungkin guru mata pelajaran akan mensosialisasikan teknis-teknis yang akan kita laksanakan ujian keterampilannya. Contoh, misalkan nanti saya akan memberikan sosialisasi kepada anak-anak, terutama mata pelajaran saya, yaitu olahraga. Seperti tahun yang lalu, untuk olahraga, saya hanya memberikan tugas kepada anak-anak 1 materi keterampilan yang nanti anak-anak memberi video materi itu, kemudian diupload atau dikirim ke link yang akan nanti kita berikan kepada anak-anak. Untuk link video, untuk tugas atau keterampilan, ujian keterampilan itu nanti bisa berupa video yang nanti dibuat oleh anak-anak, yang pertama, atau bentuk portofolio seperti tugas dan lain sebagainya yang dikerjakan oleh anak-anak berupa fisik. Jadi ada dua bentuk tes keterampilan ujian sekolah yang nanti akan kita laksanakan. Yang pertama bentuknya video. Bentuk video nanti akan kita batasi. Kita batasi selama 3 menit, maksimal 3 menit. Contoh, misalkan anak-anak melaksanakan ujian keterampilan olahraga, bermain bulu tangkis berpasangan, silakan di video itu. Ya, di dalamnya bulu tangkis itu ada forehand, ada backhand, ada service. Di dalamnya seperti itu. Kemudian di video, kalau videonya terasa mungkin lebih dari 3 menit, mungkin jadi 7 atau 10 menit, silahkan anak-anak mengedit jadi maksimal 3 menit. Setelah selesai 3 menit itu, kemudian di-upload atau dikirim ke link yang nanti akan kita berikan. Ya, nanti akan kita berikan, akan ada tim khusus yang nanti akan membuatkan wadah atau mungkin link yang khusus untuk ujian keterampilan itu. Dan ujian keterampilan yang lain, mata pelajaran yang lain mungkin akan diberikan atau diberikan sosialisasi oleh guru mata pelajaran antara tanggal 9 sampai dengan tanggal 19 Maret. Jadi tanggal 9 sampai tanggal 19 Maret itu nanti anak-anak masuk sekolah, mungkin 50% blended learning. Nanti di situ nanti akan dijelaskan oleh wali kelas atau mungkin Bapak Ibu guru mata pelajaran secara detail. Teknis-tekniknya bagaimana nanti akan dijelaskan seperti itu.
Ya. Kemudian untuk menginjak setelah ujian keterampilan sekolah ya tanggal 21 sampai 26, kemudian untuk poin nomor 5 itu adalah penilaian akhir tahun. Penilaian akhir tahun itu sekitar tanggal 5 sampai 11 April 2022. Ya. Kemudian menginjak ke selanjutnya, kegiatan selanjutnya yang terakhir selama anak-anak belajar di SMP Negeri 38 selama 3 tahun itu puncaknya adalah nomor 6, yaitu ujian sekolah, pengetahuan. Kalau tadi keterampilan, sekarang adalah pengetahuan. Tanggalnya berapa? Tanggal 18 sampai tanggal 23 April 2022. Dan insya Allah rencana dari sekolah mudah-mudahan bisa terwujud. Untuk penilaian akhir tahun dan ujian sekolah akan kita laksanakan secara luring, secara tatap muka. Mudah-mudahan bisa terlaksana, mudah-mudahan COVID bisa terkendali. Untuk penilaian akhir tahun dan ujian sekolah akan kita laksanakan secara luring atau secara paper, secara kertas. Anak mengerjakan di sekolah. Seperti itu. Itu yang kegiatan kelas 9 di semester 2 ini. Dan ujian sekolah tanggal 18 sampai 23 itu praktis adalah kegiatan sekolah anak-anak terakhir kalinya. Dan setelah itu tinggal menunggu pengumuman. Lanjut ya. Berikutnya, nanti kalau ada pertanyaan mungkin setelah sesi ini selesai nanti kita adakan pertanyaan sih. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran itu nanti anak-anak kelas 9 setelah mid semester ini atau PTS ini ada tatap muka tanggal 9 sampai tanggal 19. Yang pertama tujuannya untuk memberikan sosialisasi untuk ujian praktek dan juga untuk persiapan anak-anak membuat video. Setelah itu tanggal 21 sampai tanggal 26 ya, kita kembali lagi ke yang tadi. Tanggal 21 sampai tanggal 26 ini adalah kalau setelah anak-anak membuat video atau membuat karya yang nanti akan di-share, tanggal 21 sampai tanggal 26 ini adalah waktu untuk mengupload. Misalkan tanggal 21 harus mengupload mata pelajaran agama, katakanlah seperti ini. 22 untuk mengupload pelajaran bahasa Indonesia dan seterusnya. Jadi sudah ada tanggal-tanggalnya untuk mengupload. Jadi tanggal 21 sampai tanggal 26 itu adalah waktu anak-anak untuk mengupload. Jadi sebelum tanggal 21 silakan anak-anak membuat ujian yang dikemas dalam bentuk video atau dalam bentuk paper atau mungkin portofolio, nanti dikirim ke link yang telah ditentukan. Untuk keterampilan yang portofolio nanti bisa diserahkan ke satpam atau ke gurunya mata pelajaran pada saat tatap muka itu tanggal 14 sampai tanggal 19 itu bisa diserahkan. Kalau sudah jadi bisa diserahkan antara tanggal 14 sampai tanggal 19 Maret. Itu ya. Lanjut ke selanjutnya. Untuk sementara untuk tanggal 9 sampai tanggal 19 setelah PTS, insya Allah tetap PJJ atau daring melalui aplikasi Google Meet yang sudah kita siapkan seperti biasanya. Blended learning 50%. Dan juga penugasan-penugasan yang lain seperti dimasuk di Google Classroom dan lain sebagainya. Oke, lanjut ya. Nilai yang perlu harus diperoleh kelas 9 itu untuk untuk semester 2 itu ada nilai pengetahuan dan nilai keterampilan ya. Jadi nilai pengetahuan bisa didapatkan dari ulangan harian atau ulangan yang berbentuk kertas atau berbentuk tugas dan lain sebagainya, itu masuk ke pengetahuan. Dan nilai keterampilan juga dalam bentuk praktek ya. Lanjut ya. Nilai rapot ya, sekilas saja akan saya sampaikan bahwa nilai rapot itu ada rumusnya, yaitu 3 NH. NH itu nilai harian, kemudian ditambah dengan 2 nilai PTS, tambah 1 nilai PAT atau nilai penilaian akhir tahun dibagi 5. Itu rapot ya. Rapot nanti ya didapatkan dari 3 nilai harian ditambah 2 nilai pengetahuan penilaian tengah semester ditambah dengan 1 nilai penilaian akhir tahun dibagi 5. Dan nilai harian itu dapat dari mana? Nilai harian itu dapat dari rata-rata penilaian harian yang biasa Bapak Ibu berikan kepada anak-anak, dan
rata-rata nilai tugas itu dibagi 2. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk nilai rapot. Nanti kalau mungkin ada pertanyaan mungkin di waktu yang khusus nanti akan kita sampaikan lagi. Lanjut, yaitu untuk nilai rapot keterampilan. Nilai rapot keterampilan itu didapatkan dari anak-anak melakukan keterampilan pada saat pembelajaran. Nilai keterampilan itu bisa berupa praktek, bisa berupa proyek, produk, dan portofolio. Ya. Oke, lanjut. Mudah-mudahan cepat selesai ini. Kemudian selanjutnya itu tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Ya, apakah kelas 9 itu lulus semua? Ya, insya Allah lulus kalau memenuhi kriteria. Nah, kriterianya apa? Kriterianya akan saya sampaikan sebagai berikut. Ya. Jadi tidak ada rumus otomatis yang namanya pandemi semua anak lulus itu enggak. Kalau tidak memenuhi kriteria ya mungkin tidak bisa sama dengan teman yang lain untuk melanjutkan ke jenjang yang berikutnya. Untuk kriteria kelulusan akan saya sampaikan yaitu 1. Menyelesaikan pembelajaran dari awal hingga akhir. Ya, kelulusan itu mungkin ya dari kelas 7, kelas 8 sampai kelas 9 itu diselesaikan semuanya. Tidak ada ujuk-ujuk langsung kelas 8 tidak melalui kelas 7, kelas 9 terus lulus, enggak. Jadi yang pertama adalah menyelesaikan pembelajaran dari kelas 7, 8 sampai 9. Yang kedua, punya nilai sikap yang baik. Di dalam rapot itu ada nilai sikap. Nilai sikap itu nanti bisa dari guru mata pelajaran, juga mungkin dari guru bimbingan konseling. Kemudian selanjutnya ada nilai ekstrakurikuler wajib. Kalau di sini yang namanya ekstrakurikuler wajib adalah kepramukaan. Kebetulan dalam kondisi pandemi ini secara real, secara fisik untuk ekstrakurikuler pramuka tidak kita laksanakan, tetapi kita masukkan ke dalam materi pembelajaran yang ada di mata pelajaran. Contohnya misalkan dimasukkan ke IPS, dimasukkan ke PKN, dan lain sebagainya. Kemudian pada akhir semester itu nanti ada tugas dari pembina pramuka untuk diselesaikan atau dikerjakan oleh anak-anak. Nah, dari situlah nanti nilai akan bisa kita sampaikan ke anak-anak berdasarkan dari tugas yang diberikan oleh pembina-pembina pramuka. Kemudian yang terakhir, ya, untuk kriteria kelulusan itu adalah nilai ujian sekolah. Nilai ujian sekolah itu minimal karena KKM kita adalah 70, berarti minimal anak-anak harus bisa mendapatkan nilai minimal 70. Ya. Lanjut ya. Untuk kriteria nilai sikap dan kepribadian, saya kira tidak perlu saya detailkan. Ya. Ada nilai A, ada nilai B, ada nilai C, dan ada nilai K kurang. Lanjut ke yang terakhir adalah perhitungan nilai. Untuk nilai nanti dari ujian sekolah, ya, 50% ulangan dari pengetahuan dan 50% dari ujian keterampilan. Jadi ada nilai ulangan ujian sekolah itu didapatkan dari 2, ya, 50% dari ujian pengetahuan dan 50% ujian keterampilan. Ujian keterampilan yang tadi kembali ke jadwal tadi, jadi tanggal 21, 26 itu adalah nilai ujian keterampilan. Dan ujian sekolahnya tanggal 18 sampai 23. Jadi kalau ada pertanyaan nilai keterampilannya dari mana ujiannya, nilai pengetahuan dari mana, yang saya sebutkan tadi. Kemudian untuk kriteria kelulusan itu ditetapkan oleh rapat pleno. Rapat pleno nanti dihadiri oleh semua dewan guru dan kepala sekolah. Nanti akan merapatkan apakah anak itu layak lulus atau tidak berdasarkan dari hasil rapat pleno tersebut. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sampai di sini. Kalau mungkin ada pertanyaan bisa kita buka sesi pertanyaan ini langsung saja. Monggo silakan kalau ada pertanyaan. Monggo Bapak Ibu yang ada pertanyaan bisa disampaikan, terutama mungkin masalah jadwal yang harus kita laksanakan di kegiatan kelas 9 semester 2.
Apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau anak-anak mendampingi bisa ditanyakan, tidak apa-apa. Apakah sudah? Kalau mungkin ada hal-hal yang mungkin nanti akan disampaikan oleh Bapak Ibu wali kelas dan juga Bapak Ibu guru mapel itu sekitar tanggal 9 sampai dengan tanggal 19. Itu nanti guru mata pelajaran akan mensosialisasikan secara detail per mata pelajaran. Guru mata pelajaran agama akan memberikan sosialisasi secara detail agama. Guru PKN akan memberikan sosialisasi secara detail per kelas di dalam mata pelajaran PKN. Begitu seterusnya. Seperti saya juga di mata pelajaran PJOK akan saya detailkan nanti di tanggal 9 sampai dengan tanggal 19 itu nanti akan secara detail kita informasikan kepada anak-anak terutama untuk ujian keterampilan. Ya. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian untuk informasi ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan untuk sesi pertanyaan dan tanya jawab. Oke, monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Sampun nggih. Oh, nggih, monggo. Pak. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya wali orang tua dari 9E, nggih Pak. Yang saya untuk menanyakan yang tentang ujian keterampilan itu kan dimulai tanggal 21 sampai 26. Untuk sosialisasinya yang pemantapan maksudnya pembekalan itu kan tanggal 9 sampai 19 Maret. Nah, setelah itu kan tanggal 21 dilaksanakan ujian keterampilan itu mengumpulkannya langsung atau setelah selesai ini atau pripun nggih Pak? Maksudnya seandainya nggih tanggal 21 olahraga itu langsung menyelesaikan atau besoknya atau pripun? Nggih, matur nuwun Ibu. Nggih, ngoten mawon. Pertanyaan yang bagus. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Juga bisa untuk informasi kepada yang lain juga. Saya sampaikan ya, ujian sekolah keterampilan itu diadakan tanggal 21 sampai 26. Tanggal 21 sampai 26 itu adalah pengiriman Bu. Pengiriman melalui link yang nanti akan disampaikan oleh sekolah ke anak-anak. Link khusus untuk mengumpulkan atau katakanlah kalau mungkin link bahasa Jawanya kalau yang muda itu wadah anak-anak untuk mengumpulkan itu tanggal 21 sampai dengan 26. Berupa mungkin video atau berupa mungkin portofolio dan sebagainya itu masuk dikumpulkan tanggal 21 sampai 26. Nanti ada jadwalnya Bu. 21 itu pengumpulan untuk mata pelajaran agama dan bahasa Indonesia, tanggal 22 untuk pengumpulan matematika dan bahasa Inggris dan seterusnya. Tapi untuk pembuatan video itu nanti dilaksanakan sebelum itu Bu. Jadi sebelum itu sekitar setelah itu tanggal 9 sampai tanggal 19 itu anak-anak membuat video atau membuat portofolio itu di rumah. Kalau sudah jadi pengirimannya itu tanggal 21 sampai 26. Jadi tanggal 21 sampai 26 itu adalah hanya pengumpulan Bu, pengumpulan link atau pengumpulan materi yang nanti akan dikirimkan atau diupload di link yang sudah ditentukan. Nanti wadahnya ada. Pada tanggal 21 sampai 26 jadwalnya sudah ada, per mata pelajarannya ada seperti itu. Jadi 21 sampai 26 itu hanya pengumpulan saja. Lah pengambilan video atau mungkin anak-anak prakteknya kapan? Prakteknya sebelum tanggal 21. Mungkin bisa tanggal 14 sampai tanggal 19 atau mungkin 12. 1 minggu itu bisa digunakan anak-anak untuk membuat video di rumah atau mungkin dan sebagainya. Begitu Bu yang bisa kami jelaskan. Mungkin ada tambahan lagi pertanyaan Bu Nuni Iscahyani. Mboten Pak, matur suwun sangat, sudah jelas saya Pak. Nggih, matur suwun nggih Pak. Mugi-mugi semuanya anak 9 untuk ujian sampai akhir tidak ada kendala baik Pak Guru, Bu Guru atau semuanya nggih Pak. Mohon doanya semua. Amin, amin. Nggih, matur nuwun Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, mungkin ada yang lain yang mau disampaikan?
Monggo Bapak Ibu atau mungkin anak-anak yang mungkin yang mendampingi ibu bapaknya bisa tanya di sini, tidak apa-apa. Kalau tidak ada pertanyaan, ya mungkin saya cukupkan sekian untuk pertemuan kita kali ini. Dari awal hingga akhir saya sebagai pembawa acara dan pemateri pada kesempatan kali ini, kalau ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.